Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan diri, Pak. Nama saya Yusuf dari Program Studi Manajemen, kelas MJ 501. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai manajemen risiko bagi perusahaan asuransi di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah. Resiko asuransi adalah resiko kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tetanggung, atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan atau proses seleksi risiko, penetapan premi dan atau kontribusi dan penggunaan rel asuransi dan pengenaan klaim. Nah, selanjutnya ada tiga eh, dalam pemegangan. Yang pertama adalah pemegangan polis. Nah, pihak yang mengikat diri dari berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau perolehan atas risiko bagi dirinya, tetanggung atau peserta lainnya, sebagaimana dimaksud dalam UUD nomor 40 tahun 2014 tentang asuransian. Nah, yang kedua adalah tetanggung. Tetanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi sebagaimana dimaksud dalam UUD nomor 40 tahun 2014 tentang asuransian. Nah, yang ketiga adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah, yang dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang penasuransian. Berikutnya mengenai penerapan manajemen risiko. Yang pertama itu pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris dan dewan pengawas syariah. Nah, yang kedua adalah kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penentuan limit risiko. Nah, yang ketiga, sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Yang keempat adalah kecukupan proses identifikasi atau pengukuran, pengendalian, dan menantau risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Nah, penerapan manajemen risiko yang efektif dapat kita lakukan. Yang pertama adalah analisis. Dengan melakukan analisis mengenai organisasi, kebijakan, dan proses manajemen risiko atau manajemen internal manajemen risiko. Planning atau rencana adalah menyusun rencana penyempurnaan manajemen risiko perusahaan sesuai dengan acuan dalam pedoman standar penerapan manajemen risiko. Dalam halnya, terdapat ketidaksesuaian antara strategi atau pedoman internal manajemen eh, risiko standar atau penerapan manajemen risiko dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan. Untuk yang ketiga adalah internal audit. Nah, internal audit ini memastikan bahwa fungsi audit internal itu serta memantau proses penyusunan maupun penyempurnaan pedoman internal manajemen risiko dan penerapan manajemen risiko pada perusahaan itu, termasuk penilaian profil,
resiko sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan keuangan lembaga jasa keuangan. Nah, yang keempat adalah sosialisasi. Nah, sosialisasi ini dilakukan sebagai strategi kebijakan atau prosedur manajemen risiko untuk eh, kepada pegawai agar memahami praktek manajemen risiko dan pengembangan budaya risiko kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi perusahaan. Nah, berikutnya adalah penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko. Ada berapa? Ada tujuh, ada 9 risiko yang dihadapi dalam manajemen risiko. Yang pertama adalah risiko strategi. Nah, yang kedua adalah risiko operasional. Yang ketiga adalah risiko asuransi. Yang keempat adalah risiko kredit. Dan yang kelima adalah risiko pasar. Dan yang keenam adalah risiko likuiditas. Dan yang ketujuh adalah risiko hukum. Yang ke-8 adalah risiko kepatuhan. Dan yang terakhir adalah risiko reputasi. Nah, penerapan manajemen risiko di perusahaan asuransi harus bisa kita jenis-jenis risiko yang dikelola oleh IFG ini sebanyak 9 jenis risiko sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 44 garing peraturan otoritas jasa keuangan titik 05 garing 2020 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank yaitu risiko strategi, risiko operasional, risiko asuransi, risiko kredit, risiko pasar dan likuiditas, serta risiko hukum, risiko kepatuhan, dan juga risiko reputasi. Nah, bicara risiko strategi adalah risiko terjadinya serangkaian kondisi yang tingkat tidak terduga yang dapat mengurangi kemampuan manajer untuk mengimplementasikan strateginya secara signifikan. Nah, contohnya adalah Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia. Penerapan manajemen risiko, khususnya risiko strategi bagi bank syariah, baik secara individual maupun bagi bank syariah secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Setidaknya mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DBS Bank Syariah wajib melakukan penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif, Dewan Koleksi, dan Direksi dan DPS dalam menangani risiko strategi yang mungkin saja terjadi. Nah, Bank Syariah perlu juga menambahkan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasannya agar aktif Dewan Komisaris dan Direksi tersebut. Nah, kewajibannya adalah yang pertama adalah kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dan DPS. Yang kedua adalah sumber daya insan bank syariah harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat pegawai yang terbukti melakukan penyampaian dan pelanggaran terhadap ketentuan eksternal dan internal serta kode etik dari bank syariah. Nah, selanjutnya risiko operasional. Risiko operasional ini adalah risiko ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal. Nah, kesalahan manusia atau kegagalan sistem dan ataupun kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Nah, untuk risiko operasional yang berasal dari komplikasi proses internal ini, perusahaan harus memiliki kebijakan yang paling sedikit mencakup yang pertama adalah pengendalian untuk mencegah sesuatu yang terjadi atau hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah proses penyelesaian atau suatu
reaksi dari proses internal. Yang ketiga juga prosedur pelaksanaan akuntansi untuk memastikan pencatatan akuntansi yang akurat. Nah, yang keempat adalah prosedur penyampaian aset, pengendalian, dan pengecekan secara berkala. Nah, yang kelima, prosedur pelaksanaan dan penyajian produk dan aktivitas lainnya. Nah, yang terakhir adalah prosedur pencegahan dan penyelesaian. Resiko asuransi adalah resiko kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis tertanggung atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi resiko, penetapan klaim, penggunaan asuransi atau penanganan klaim. Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan pihak lain dalam penyampaian kewajiban kepada perusahaan, termasuk dalam resiko kredit dan resiko akibat kegagalan pihak lawan, dan kegagalan akibat ketidaksesuaian. Nah, kebijakan prosedur dan penetapan limit pada manajemen risiko kredit pada bank umum. Yang pertama adalah kriteria pemberian kredit yang sehat. Bank harus mempunyai informasi yang cukup untuk membantu bank dalam menilai secara komprehensif terhadap profil risiko nasabah, seleksi transaksi kredit, seleksi transaksi risiko kredit dengan mempertimbangkan tingkat probabilitas. Nah, analisis persetujuan terhadap pencatatan kredit. Selanjutnya, penetapan limit atas hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif. Nah, resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko pada posisi aset atau liabilitas atau likuiditas dan atau rekening amitasi dalam masuk transaksi defisit akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar yang ada. Nah, resiko likuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari suatu sumber pendanaan arus kas atau dari as liquid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan. Berikut adalah resiko hukum. Nah, untuk resiko hukum adalah resiko yang timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek hukum. Nah, perusahaan asuransi dan regulasi harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif, dan sistem tersebut setidaknya mencakup tentang adanya prosedur ya akuntansi dan aplikasi, adanya kerangka kerja yang pengendalian internal, adanya peraturan pelaporan yang layak di setiap tingkatan aktivitas, dan adanya fungsi kepatuhan. Nah, selanjutnya risiko kepatuhan adalah risiko akibat perusahaan tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan yang berlaku bagi perusahaan. Nah, resiko reputasi. Nah, reputasi ini akibat menurunnya tingkat kepercayaan. Maka nasabah akan cenderung lebih mengalihkan asuransi kepada pihak lain atau perusahaan asuransi lain. Nah, penilaian profil resiko. Profil resiko merupakan salah satu hasil sistem informasi manajemen resiko. Nah, perusahaan melakukan penilaian terhadap resiko pada seluruh kegiatan usaha perusahaan, baik kegiatan usaha utamanya ataupun kegiatan usaha lainnya yang mencakup 9 resiko yang ada.
Nah, penilaian dilakukan oleh perusahaan anak berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap resiko yang melekat pada kegiatan usaha perusahaan tersebut. Nah, kualitas penerapan manajemen resiko yang mencerminkan penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko berdasarkan penilaian tersebut dihasilkan profil resiko yang membuat tingkat resiko untuk masing-masing dan memberikan profil resiko perusahaan. Nah, mekanisme penilaian tersebut juga mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan dan non-keuangan. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.